Halo teman ngulik, ketemu lagi di Ruang Ngulik dengan saya. Dimana kita bisa ngulik apa aja dan dimana aja. Halo teman ngulik, ketemu lagi dengan saya Ari di Ruang Ngulik dan hari ini saya kedatangan tamu. Seorang yang luar biasa. Dulu kita kenal beliau sebagai news anchor di salah satu televisi swasta yang ternama, dan siapa yang nggak kenal beliau pada waktu itu sekarang hadir di sini bersama saya, Kang Saldi Nurjaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatur nuhun sudah datang, Kang Saldi. Sami-sami. Teman-teman, kita lagi syuting di Bogor dan Kang Saldi asli Hurang Bogor. Asli Bogor. Asli Bogor. Lahir, besar, sekolah, kecuali kuliah di Jakarta. Kuliah di Jakarta. Pokoknya sampai SMA di Bogor ya. Luar biasa Kang Saldi. Saya kalau lihat Kang Saldi itu ngelihat sergap zaman beberapa tahun lalu. Selamat pagi pemirsa, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal Sergap Pagi edisi Selasa 4 April 2006. 2005 saya siaran 2005? Sergap Pagi, ya. 2005. Itu di stasiun swasta. Di RCTI Di sebut RCTI. aja. Nggak usah stasiun swasta. Di RCTI. RCTI. Oke? RCTI oke. RCTI oke. Gitu. Di RCTI ya? Di RCTI Tahun? 2005. 2005. Tapi sebelum ke RCTI itu, saya di Trans TV dulu, Kang. Oh. Loh, sebentar. 2003. Saya masuk ke Trans TV. Awal karir saya itu di media televisi itu dimulai dari Trans TV. Oh, justru di Trans TV? Trans TV Bukan dulu di 2003. RCTI? Bukan di RCTI. Di Trans TV dulu tahun 2003 sampai 2004. 2004 baru saya di hijack ke RCTI. Kalau di teman saya. hijack Duitnya gede, mahal. yoi, makanya gua ambil. Gitu. Tapi sebenarnya waktu gua di Trans TV itu, gua sudah mulai bukan berlatih sih. Gua dapat banyak kesempatan di Trans TV itu. Gua masuk di cast membernya Extravaganza. Oh iya. Extravaganza betul. season 1, itu saya main as a cast, sebagai member dari pemain-pemain Extravaganza. Iya. Oh. Kalau nggak percaya, lihat di Oh GTV iya saya benar ya. di Lihat di GTV, lihat di GTV saya ya. Terus gitu, Kang. Saldi _ Nurjaman. Oke. Saldi _ Nurjaman. Gitu, Kang. Dari Trans TV baru 2004 saya ke RCTI. Sergap langsung? Enggak, belum. Lucunya, saya di Trans TV itu masuk ke departemen casting. Casting koordinator, talent and koordinator. Di tahun 2004, ketika saya diminta gabung ke RCTI, saya masuk ke tim produksi dulu. Belum ke news. Yang tadinya tampil, sekarang masih di belakang layar? Di belakang layar lagi. Karena Extravaganza gue tinggalin. Gitu. Pindah ke RCTI, masuk ke tim produksi di departemen talent waktu itu. Di perjalanan tahun 2004 gue masuk, 2005 tim produksi bikin film layar lebar. Namanya Vina Bilang Cinta. Gue main film juga. Main film. Keren. Di Vina Bilang Cinta tuh gue main film jadi sporting talent, sahabat karibnya Delon. Pemain utamanya Delon, Delon Idol, sama Rachel Mariam. Saya jadi temannya Delon. Kalau cari di YouTube ada kok Vina Bilang Cinta, itu ada gua. Ada Kang Saldi. Terus 2005 itu lagi perjalanan syuting Vina Bilang Cinta, pimpinan redaksi Seputar Indonesia telepon. Ngajakin gua casting. Casting? Disuruh di casting gua. Saldi Nurjaman casting? Casting untuk acara program terbaru news. Namanya Sergap. Saya pikir Sergap siang yang ada Bang Napinya. Dia bilang, bukan, ini untuk Sergap pagi.
Jadi spin off. Jadi ada sergap siang, ya. juga ada sergap pagi. Nah, gue disuruh casting untuk yang sergap pagi. Nama gue muncul atas rekomendasi eksekutif produsernya sergap, almarhum Kang Deden Kuswendar waktu itu. Nama gue muncul karena Kang Deden pernah gue lihat gue di Extravaganza. Justru awal karirnya di Extravaganza berarti. Iya. Tapi awal karir banget, gue tau nggak di mana? Gue banyak perjalanannya lucu-lucu. Gue pernah jadi penyiar radio, gue pernah jadi bintang iklan. Oke. Gitu. Tapi muncul di televisi Extravaganza? Enggak. Iklan dulu dong. Oh. Wajahku warawiri di iklan. Oke. Iklan Asia. Gak apa-apa gue sebut karena udah nggak ada tuh Udah barang. nggak ada. Yang warna hijau. Dulu warna hijau. Iya, warna hijau. Gitu. Jadi atas rekomendasi Kang Deden, IP-nya sergap, dia ngeliat gue, Karsan kenal ini anak. Dicari tahu, mungkin Kang Deden cari tahu, akhirnya dapat nomor telepon gue, terus Mas Arief Suditomo telepon. Oh. Gitu. Akhirnya gue casting, gue yang dapat gitu. Oh, oke. Gue yang dapat. Akhirnya tahun 2005 itu gue siaran live untuk sergap pagi. Pagi. Kalau yang siang ada Bang Napi. Bang Napi. Kenapa jadi orang taunya Kang Sal di Bang Napi? Banyak orang tahu loh Kang, banyak orang yang tahu begitu. Sini Kang. Ya. Oke, lemongrass aman ya? Oke. Memang banyak, katanya gua mirip. Padahal beda. Sama-sama botak, iya. Karena si Bang Napi siang, itu senior editor saya di news. Gitu. Saya waktu di Sergap, belum gabung ke news, masih di produksi. Jadi gua ada dua kaki, Kang. Satu di kaki gua di tim departemen production RCTI. Satu lagi itu gua di news untuk siaran. Perjalanan waktu satu tahun 8 bulan, gua kayaknya jatuh cinta sama news deh, gitu. Tapi newsnya yang features. Gua senang Discovery Channel, Kang. Oh oke, Discovery. Seneng banget ngelihat film dokumenter tuh, gua seneng banget. Petualangan. Kayak gitu. Akhirnya tahun 2007-2008 akhirnya gue dimutasi masuk ke departemen news. Tapi gue masuk ke departemen news features and entertainment. Oke. Itulah awal gue akhirnya bergabung di news. Sampai akhirnya gue gue minta mutasi di tahun 2014 ke iNews TV. Setahun gue di iNews TV, baru gue resign. Kang, Gitu. Yang saya lihat, yang saya perhatikan dari mulainya munculnya Kang Sal di TV, Extravaganza, Sergap, ada figur yang tidak pernah saya lupa. Apakah ini jadi produknya Kang Saldi sebagai produk? Punten ya Kang. Ini apakah Kang Saldi memposisikan diri bahwa Saldi Nurjaman tuh ya kayak begini? Dengan botak maksud lo? Bilang aja. Botak. Ntar body shaming salah. Gua lah, body shaming. Kalau body shaming, kalau ngatain gua gemuk. Padahal gua bukan gemuk. Cuman gampang dilihat. Berisi sama gampang dilihat. Botak ini gua tahun 2003 pas gua syuting iklan, gua udah botak, tapi tidak selicin ini, Kang. Masih ada rambutnya. Iklan Asia itu gua botak dan gua agak sedikit gemuk. Karena memang tipikal karakternya yang diminta kayak gitu. Pas ternyata buat gue. Berarti lebih berisi dibanding awal di Extravaganza. Extravaganza gue slim. Agak berisi yang di iklan. Agak berisi. Kurus lagi kan? Gitu. Akhirnya botak ini terus-terusan nih. Dari Extravaganza. Jadi trademark? Jadi trademark gue. Oke. Jadi trademark. Alhamdulillah ternyata betul kata almarhum ayah saya, botak kamu teh bawa rezeki, tos we gitu we aja. Tos we gitu, cina. Itu aja katanya. Terus-terusan botak, tapi alhamdulillah gue mensyukuri. Tadinya gue nggak pede, Kang. Botak itu malu, tapi ternyata Allah berkata lain ya. Rezekinya justru rezeki gue
dari kondisi gue yang botak ini, alhamdulillah gitu loh. Dan gue alhamdulillah mensyukuri itu. Dan orang kenal gue, Saldi ya ini gitu loh. Bukan Saldi yang nanti ada rambutnya. Kalau Saldi ada rambutnya nggak pantas katanya. Tapi pernah? Pernah. Gue pernah segini kok rambut gue. Pernah gondrong. Waktu gue paskibraka gue dibotakin. Terus udah selesai masa tugas, panjang lagi tuh rambut segini. Cuman saya nggak ada fotonya. Jadi kalau dibilang hoax. Hoax. Saldi Nur zaman pakai rambut hoax. Jadi gitu kan. Aku dengar sempat ngeband. Ngeband. Zaman dulu nih, Gue tuh pernah ngeband di Bunglon 3 tahun, jadi additional player Bunglon sebagai pemain perkusi. Terus bikin band sendiri sama teman-teman di Bogor pernah. Nama band gue Katulistiwa. Albumnya udah ada. Cuman sealbum bubar. Tapi sempat keluar albumnya? Sempat dipasarin? Sempat, dijual gitu. Oke. Ada kok kalau mau cari di YouTube ada single kita, video klipnya ada. Ada video klipnya? Singlenya ada. Cari aja. Ada pokoknya. Cari ya. Cari ya. Sebentar teman-teman. Ada yang unik satu dari Kang Saldi. Dunia televisi. Ya. Itu kan dunia yang wow lah gitu ya. Banyak orang mau masuk ke industri itu. Bahkan sampai sekarang milenial juga banyak yang mau masuk ke industri itu. Tapi kenapa tiba-tiba Kang Saldi waktu itu beberapa tahun yang lalu putusin udah dah. Wah keluar aja. Cabut gitu ya. Cabut dari kan tadi terakhir sistem. katanya duitnya banyak karena dibajak. Oh iya. Prosesnya memang luar biasa sih. Ketika gua resign itu yang siap mental itu bukan hanya saya, Kang Herdi lagi. Kang Ari, astagfirullahaladzim, Kang Ari. Jadi yang siap itu bukan hanya saya. Ya, siap lah. V60 teman-teman. Terus Kintamani, Bali. Lemongrass. Lemonade. Terus jadi ketika gua resign itu yang siap itu bukan hanya saya. Istri harus siap. Ketika si kepala keluarganya akan resign gitu. Tapi istri ketika tahu alasannya ya udah maju aja terusin. Kalau boleh tahu alasannya kenapa Kang tiba-tiba kok? Idealis sih Kang. Jadi ketika kita bikin berita, kita kan penyampai berita ke masyarakat ya, informasi ke berita ke masyarakat, mengedukasi penonton atau pemirsa dengan informasi yang kita buat, menyampaikan berita-berita yang baik, bukan berita-berita yang bohong atau dibuat-buat. Tapi ketika berita yang kita buat akhirnya sudah dikontrol oleh sistem kekuasaan, itu yang jadi masalah. Karena ada tuntutan industri. Ya. Terus tuntutan owner. Oke. Jadi ketika itu mulai berseberangan dengan idealis dan hati, ya mendingan gue cari yang menyenangkan buat gue. Jadi pada saat itu gue pernah berdebat sama IP gue. Sekarang ini news itu gibah. Kayak entertainment. Gosip mulu. Belum jelas tuh beritanya. Karena mungkin itu yang laku waktu itu kan? Pada saat masa itu iya. Jadi buat gue nggak terlalu suka juga sama hard news sebenarnya. Gue lebih suka ngegarap features. Yang tadi yang kita ngobrol. Kuliner, terus traveling, terus kuliner inspiring people. Gue juga pernah bikin acara makan-makan. Oh ya? Iya, pernah. Bisa ada di mana? Aduh, ada di YouTube channel saya sendiri. Udah gue hapus. Gitu Kang. Jadi ya prosesnya ketika proses, orang lain ketika gua proses Kang Herdi lagi. Astagfirullahaladzim. Kang Ari, kan namanya Ari Herdi Anto. Nah itu makanya Herdinya keambil mulu. Kang Ari, jadi proses gua keluar, orang menyangkanya bahwa gua keluar, orang TV itu standar ketika keluar kalau nggak dia pindah ke TV lain, atau dia bikin PH. Ya, bikin PH. Gua nggak bikin PH. Gua pasti bayangin gitu, Saldi Nur Zaman ya bikin PH. Enggak ternyata. Gua nggak bikin PH. Bikin usaha sayur. Bikin usaha sayur. Maksudnya tani? Iya, bercocok tanam, tani dengan konsep gua bertani, hasilnya gua ambil dan gua pasarin sendiri. Serius? Waktu itu gua sudah dapat link ke Carrefour.
Oh ya? Gue sebut boleh kan? Nggak ada, hari ini udah nggak ada juga. Oh, udah nggak ada ya? Udah. Oh, jadi boleh disebut ya. Jadi ke Carrefour gue. Udah dapet dealingnya. Udah dapet, tinggal gue ngedropin sayur-sayuran gue. Tapi di tengah jalan ternyata gagal. Kena tipu gue sama manajer produksi lapangan gue. 600 juta. Tahun? 2015 kenanya. 600 juta 2015, 2016, 2017, 2019 gue baru bisa menyelesaikan semua itu. Karena sistem gue adalah sistem investasi, kerjasama, syar'i gue buat. Jadi tahun Tidak lalu ada ya? tahun lalu. 4 tahun yang lalu lah. Karena gue memang buat itu, gue mau cari barokahnya Kang, gitu. Gue meninggalkan media yang banyak ina inu, gue pengen barokah, gue usaha tani aja lah, insya Allah berkah. Ternyata enggak juga. Akhirnya ya gue gagal gitu di situ. Gue harus mengembalikan semuanya, alhamdulillah selesai. Padahal bukan salah gue juga, kena gue yang kena gitu, kena tipu orang yang gue percayain di lapangannya gitu, 600 juta. Akhirnya ya gue yang bertanggung jawab. Selesai tahun 2019, 2018 lah. Masuk 2019, 4 tahun lah Kang. Dari 2015 tuh, 4 tahunan. Gitu. Alhamdulillah selesai. 4 tahun menyelesaikan itu. Udah, tapi di sela perjalanan itu? Bikin PH tahun 2016. Jadi gini yang lucu. Jadi ibu pada saat itu ketika tahu saya usaha sayur, dia cuma bilang gini, kalau jangan pakai bahasa Sunda ya. Pakai bahasa Indonesia aja. Pakai. Sal, jangan bikin usaha sayur. Tidak ada kamu turunan dari sana. Sesundaan. Cek ibu saya, entong pepiluan usaha sayur. Teu aya di dituna gitu kan. Nggak ada dari sananya. Kata saya, "Aya mama." Aya. Ti ieu dari sini gitu kan. Ini ngeyelan nih. Ngeyel nih gua, maksa. Saldi Kan udah ngeyel jalan si nih. Saldi ngeyel. Nyata sok kumaha Saldi we. Jadi terserah Saldi aja gitu kan kata nyokap. Ya udah. Jalanin. 2016 gua bikin PH. Karena ada project masuk ke gua untuk bikin profil Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Gua syuting di KL selama 2 minggu. Nah, gara-gara ini, proyek ini, gue bikin PT. Tapi waktu itu kan, waktu jalanin bisnis sayur, industri PH ditinggalin ya? Gue tidak menyentuh bisnis Tidak menyentuh PH, sama sekali? Sama sekali Tapi kok enggak. tiba-tiba dapat order? Dari teman-teman. Oh, nama besar Saldi Nurjaman. Luar biasa loh. Ya, tidak memungkiri lah. Nah iya dong, pasti gitu. Tidak Karena memungkiri. kalau ada orang lain yang tiba-tiba ujuk-ujuk bikin PH, siapa lu kan gitu. Lah ini nggak ujuk-ujuk bikin PH, yaudah pakai Saldi aja. Kan jadi Akhirnya PH ditawarin, ya. lu katanya bikin PH-PH-an, Sal. Bikin. Iya, PH-PH-an. Jadi nggak jadi PT atau apa gitu kan. Iya ada, gue bilang. Cuman ya PH-PH-an aja. Ini ada project masuk dari Malaysia, tapi harus jadi PT beneran. Waduh, Bikin berapa lah, minggu ya. prosesnya? Bikin PT. Gue butuh waktu seminggu, Sal. Nama PT harus PT udah jadi. Gue minta waktu 2 minggu deh. Ya jadi Jadi PT-nya. jalan itu. Jalan lah, akhirnya syuting lah di Malaysia 2 minggu. Terus, nah itu dia. Kita bikin usaha, kalau nggak dikontrol sendiri, nah itu kejadian tuh yang sayur. Kalau PH, karena gue ada di situ, dan gue pernah di situ, gue mengontrol sendiri semuanya. Gue desain lagi sendiri, gue Karena involve memang di situ. bidangnya di Iya. situ. Sayur kan bukan bidang gue. Gue bidangnya broadcast kok. Akhirnya Saldi ngeyelan, balik lagi nih. Iya, gara-gara tenurut we sama ibu saya gitu. Cek orang kata bener loh. Orang Nurut tua. lah sama ibu gitu. Udah, orang tua. Udah itu mah paling mati. Doa ibu mah luar biasa we. Manjur lah. Manjur, ajimat. Gitu. Sekarang mah kalau dulu mah kan ngeyel saya mah ya. Sekarang mah pidu anak mau ada proyek doain cium tangan. Itu wajib. Wajib. Mau meeting, masih proyeksi, masih pitching, mah minta doain. Insya Allah doa. Kata orang tuh, ya didoain. Jadi, Keren. karena keren. doa ibu, insya Allah diijabah sama Allah. Insya Allah ya.
teman-teman, beberapa bulan yang lalu nih Kang Saldi, saya melihat Kang Saldi waktu kita training barengan ya di tempat guru kita. Training barengan? Di tempat guru kita. Kang Yasir Utama. Oh iya. Nah, waktu itu Kang Saldi belum seperti sosok yang sekarang. Sosok gimana maksudnya? Kang Saldi yang dulu news anchor televisi, sampai akhirnya kita ketemu di sana, kita ngobrol. Sekarang saya melihat Kang Saldi Nurjaman seorang yang beda. Beda nih. Sedikit menuju yang lebih religius. Alhamdulillah. Memang rencananya kayak gitu, Kang. Karena ya hidup kita sekarang ini ya untuk apa lagi kalau bukan buat nanti ngumpulin buat nanti kita mati. Karena kita kan semua ini yang hidup di sini, yang ada di sini, itu udah punya tiket mati. Tinggal berangkatnya kapan? Tinggal kapannya kita nggak tahu. Nah, ngumpulin aja dulu tuh, gitu. Nah, meninggalnya mau husnul khotimah atau apa? Takut salah saya. Takut salah saya, teman-teman. Mau suul atau husnul? Saya pilih husnul khotimah meninggal. Amin. Itu. Amin. Rabbal alamin. Jadi makanya kita kumpul-kumpul yang baik-baik selama kita hidup ini, gitu kan. Kan teman-teman, ini ada dua trigger yang merubah Saldi Nurjaman. Dari awal tadi beliau jadi news anchor, tiba-tiba jadi pengusaha. Sekarang menuju satu yang religius, lebih religius. Ini apa triggernya itu dari usaha yang ngejeblok. Oh, jadi dari situ? Dari situ. Jadi nyungsep dulu, terpuruk dulu. Standar itu makanya. Kang Ari standar pisan. Jadi ketika terjerembab. Manusia ketika terjerembab, baru itu, ya Allah, aku begini, ya Allah. Aku gak mau begini, ya Allah. Gitu kan? Tapi kalau sedang lupa tuh. Lupa ibadah, lupa sedekah, segala macam. Lupa Standar. Standar ya. Seharusnya kan nggak boleh begitu kan? Harusnya. Nah itu trigger awal. Tapi setelah kesini, gue memang ada kebutuhan spiritual yang harus gue penuhi. Asa kosong, gue sebagai muslim, gue muslim. Tapi kok ada yang kosong ya? Di relung-relung hati gue itu ada rongga-rongga yang kosong, yang gue pengen diisi sama itu. Seorang Saldi Nurjaman yang dulu dalam tanda kutip orang TV. Orang TV sekarang menuju apa ya? Hijrah. Subhanallah, luar biasa. Aduh Kang, kalau kan beda banget loh Kang. Kalau ingat dulu mah saya ngeband. Oh iya, ngeband. Saya pernah ngeganja, pernah nyobain. Saldi Nurjaman pernah ngeganja. Pernah loh ya, pernah nih, bukan. Pernah nyobain. Pernah. Tapi gue nggak yang syuting gitu. Enggak. Ya, itu doang. Itu nyoba aja, udah tahu. Oh, lo tau ganja rasanya apa? Udah tahu bahasa bawang gue. Gue udah tahu cara rasanya. Jadi kalau ada bau-bau, oh nih gitu. Ini menyan. Ini yang menyan. Tahu lah gitu. Jadi pokoknya udah ngalamin lah, tapi gue nggak bandel banget. Cuman itu aja, bandel gue. Jadi off the record lah, nanti setelah selesai gue baru ngomong yang jelek-jelek. Gitu Kang, jadi ya perjalanan itu ya perjalanan memperbaiki diri aja Kang, gitu loh. Hidup kita mau di apa, sekarang usia gue udah di atas 40, sudah waktunya lah. Meskipun sekarang gue memang PH gue ini memang belum wow gitu. Menuju insya Allah. Amin, itu sedang diusahakan. Dengan bantuan siapa? Allah. Gitu. Semua pengen berkah Kang. Jadi pengennya balance lah. Berarti membentuk Saldi Nurjaman yang baru? Insya Allah. Yang lama? Yang lama menjadi bagian dari hidup saya tuh Kang. Jadi spion lah ya? Iya, jadi spion. Tong gitu deh, jangan gitu-gitu lagi. Kamu tuh udah pernah begitu, sudah pernah terpuruk begini, pernah bandel. Kan udah ngerasain gitu. Semuanya. Luar biasa lah perjalanan Kang Saldi. Alhamdulillah Kang. Gitu, karena perbaikilah hubunganmu dengan Allah. Allah akan memperbaiki hidupmu, insya Allah. Mulai dari kehidupan di duniamu dan semuanya. Rezeki mah insya Allah Kang, nuturkeun, ngikutin gitu. Mau minta apapun dikasih sama Allah. Aduh Kang Saldi,
Udah selesai nih kita ngobrolnya. Nggak bisa kan? Kepengen lama. Nggak bisa kan? Kita mesti panjang ini ngomong nih. Kepengen lama saya teman-teman, cuman Kang Saldi banyak janji. Saya Kata siapa? Enggak, hoax. Aduh, hatur nuhun Kang Saldi. Sami-sami, Kang udah Ari. jadi tamu di sini. Tapi next minta izin dulu sama Kang Saldi untuk ngobrol lagi. Mangga. Seru-seruan aja. Saya mah Seru-seruan resep dah. ngobrol, dapat ilmu banyak saya. Oh enggak, saya mah belum berilmu banyak kan, masih belajar. Teman-teman, saya ini mumpung ada Kang Saldi di sini, ntar kita todong dia langsung untuk ngomongin masalah industri kreatif, boleh kan? Mangga. Menyenangkan kok ngomongin industri kreatif, apalagi dengan lagi wabah COVID ini, teknologi semakin melekat sama kita. Kayak teman kita, guru kita, Kang Yasir tuh, yang tadinya nggak melek teknologi, sekarang melek loh. Ada di sini Kang. Lihat. Jadi melek sekarang. Kita semua akhirnya mau nggak mau harus nempel sama teknologi gitu loh. Terakhir Kang Saldi, ada yang mau disampaikan buat ada. teman-teman? Nggak ada. Ada. Udah semua di-sharing. Belum. Ada. Kang. Apa ya? Jadilah manusia yang baik aja, Kang. Baik. Ketika kita menanam kebaikan, insya Allah dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Entah nanti kita yang ngerasain, atau nanti anak-anak dan cucu-cucu kita yang ngerasain kebaikan kita yang kita sudah tanam. Insya Allah. Amin. Luar biasa, Kang Saldi. Keep moving forward. COVID, sok aja, tapi tetap berkarya. Itu kan kabar Jangan tiduran mulu. Sekarang mah ya udah zamannya nggak di rumah terus, nggak bisa, udah harus jalan lah. Udah lewat lah, 3 bulan, cukup 3 bulan saya mengemukkan badan jadi komunitas rebahan. Komunitas rebahan, komunitas streaming, nonton gitu kan. Wah, gitu Kang. Kang Saldi hatur nuhun sudah hadir, sudah jadi tamu saya, menginspirasi. Sami-sami Kang Ari, banyak. sami-sami. Kang Ari ada yang mau disampaikan? Nuhun ya Kang. Saya yang hatur nuhun. Saya atuh yang nuhun. Enggak lah, saya udah Sukses ya Kang buat sama-sama. acaranya, ruang nguliknya. Kang Nanti subscribernya sampai 100.000. Amin. Jangan lupa dibagi sama yang jadi. Amin. Teman-teman. Hatur nuhun Kang Saldi, hatur nuhun. Sekali lagi hatur nuhun, jadi sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Insya Allah. Temen ngulik, sudah kita ngobrol sama Kang Saldi Nurjaman, banyak hal yang bisa kita ambil dari perjalanan Kang Saldi, dari news anchor, jadi pengusaha, akhirnya sekarang hijrah. Banyak yang kita bisa ambil, dan ambil positifnya. Kita ketemu lagi di ruang ngulik berikutnya.